Sekarang apakah ahli merupakan ahli hukum keuangan negara atau keuangan negara? Ahli hukum keuangan negara yang Hukum mulia. keuangan negara. Betul yang mulia. Oke. Berarti ada sedikit perbedaan barangkali antara keuangan negara dengan hukum keuangan negara. Coba diterangkan. Betul yang mulia. Jadi itu merupakan disiplin yang berbeda, yang bisa dikaitkan. Ketika berbicara tentang keuangan negara pada umumnya, berbagai pihak memikirkan tentang penerimaan pengeluaran negara dalam konteks ekonomi, dan penerimaan negara tersebut digunakan sebagai alat untuk membiayai pengeluaran negara. Ya. Sementara ketika kita berbicara tentang hukum keuangan negara, konteksnya adalah bagaimana lembaga legislatif dan lembaga eksekutif membuat sebuah kesepakatan kegiatan-kegiatan yang isinya adalah kebutuhan-kebutuhan layanan kepada masyarakat dan cara membiayai. Nah, aspek inilah yang menjadi kata kunci ketika kita berbicara hukum keuangan negara. Itu yang pertama yang mulia. Kemudian yang keduanya, dari aspek hukum keuangan negara itu adalah, kalau tadi berbicara tentang hubungan hukum antara eksekutif dan legislatif dalam rangka menjelaskan atau merencanakan, memutuskan kegiatan-kegiatan dan sistem pembiayaannya di dalam ranah politik. Kemudian ada juga nanti yang sisi lainnya adalah bagaimana putusan atau keputusan di ranah politik tadi diimplementasikan di dalam pelaksanaannya, yang kemudian merupakan ranah administratif dari hukum keuangan negara. Jadi kita tidak semata-mata berbicara tentang uangnya, karena uang di sana hanya sebagai alat saja. Begitu yang mulia. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah hukum keuangan negara, berarti kita terikat dengan aturan-aturan, betul, regulasi, bagaimana penerimaan negara itu sesuai dengan aturannya. Satu. Yang kedua, bagaimana mengucurkan kembali uang negara itu sesuai dengan aturannya. Barangkali itu simpelnya, Pak. Betul yang mulia. Ya. Siap. Terima kasih. Berarti ada dua ini. Betul yang mulia. Yang harus kita pahami di dalam membicarakan masalah keuangan negara dan hukum keuangan negara. Betul ya, betul ya Pak? Betul ya. Sekarang, di manakah diatur masalah keuangan negara? Undang-undangnya di mana itu, Pak? Baik, jadi perlu saya sampaikan yang mulia, Indonesia itu merdeka tahun 45, baru punya undang-undang keuangan tahun 2003. Karena masalah-masalah hukum keuangan negara memang tidak banyak dibahas di Republik ini, sehingga sangat terlambat sekali. Jadi masalah-masalah keuangan negara tadi kemudian ditata di dalam atau diatur dalam hukum keuangan negara, dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Itu pada prinsipnya mengatur aspek politisnya, yaitu bagaimana hubungan hukum antara eksekutif dan legislatif, yang sebenarnya harusnya ditata atau diatur dalam Undang-Undang Dasar, tetapi Undang-Undang Dasar kita tidak mengatur. Jadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 betul, ya, tentang keuangan negara. Betul yang mulia. Di dalam undang-undang itu secara singkat, secara simpel, apakah yang dimaksud dengan keuangan negara itu, Pak? Apakah berbentuk uang saja atau ada hal-hal lain yang tercakup di dalam definisi dari keuangan negara itu sendiri di dalam undang-undang itu? Baik. Silakan, Pak. Jadi ketika kita menyusun definisi keuangan negara itu, kita memperluas pemikiran. Jadi dasar pemikiran bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara itu ternyata bukan hanya uang. Oh, bukan hanya uang saja. Bukan hanya uang yang apa sebenarnya? Jadi oleh karena itu kita menyusun sebuah definisi yang bunyinya adalah keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban. Betul. Hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Dan atau segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan. Jadi luas sekali. Luas sekali. Betul yang mulia. Kalau kita ikuti definisi dari keuangan negara itu ternyata luas sekali, Pak. Betul yang mulia. Termasuk hak. Betul yang mulia. Hak dan kewajiban juga. Betul yang mulia. Yang dapat dinilai dengan uang. Betul ya. Betul ya, Pak? Betul. Atau mungkin penerimaan negara juga. Adalah salah satunya. Atau yang diterima ataupun yang akan diterima. Betul, Pak? Betul. Sangat luas sekali pengertian. Betul. Oke. Kalau dengan demikian maka kita mengerucut lagi, Pak, ke bawah. Jadi kalau kita ikuti keuangan negara itu kan banyak, Pak. Ada uang negara atau kekayaan negara yang dipisahkan. Betul, Pak? Betul. Ada kekayaan negara murni atau mungkin atau bagaimana, Pak? Ada kekayaan negara yang dikelola oleh suatu lembaga pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Ada juga kekayaan negara yang dipisahkan, yang ditempatkan dalam pada suatu lembaga-lembaga atau badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Bagaimana pengertiannya, Pak? Baik. Kalau tadi saya sampaikan masalah keuangan negara itu begitu luasnya, kemudian dibagi atau diklasifikasikan dalam 3 subbidang yang mulia. Oh, dari 3 pengertian luas itu ada 3 subbidang. Betul yang mulia. Coba diterangkan, Pak. Jadi subbidang yang pertama itu adalah subbidang fiskal. Fiskal, jadi, pajak maksudnya nih. Betul. Jadi subbidang fiskal dalam pengertian yang sangat luas, yaitu bahwa seluruh kegiatan pengelolaan keuangan negara yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, karena fiskal kita artikan dalam arti luas, maka itu masuk dalam subbidang fiskal. Itu fiskal itu? Betul ya, kebijakan fiskal. Betul. Jadi seluruh pengeluaran dan penerimaan negara yang dikelola melalui sistem APBN itu kita kenal dengan pengelolaan fiskal. Fiskal. Satu, Pak. Subbidang fiskal, iya. Itu satu. Yang kedua? Yang kedua, seluruh kegiatan yang dilakukan dan dibiayai oleh pemerintah untuk tujuan penyelenggaraan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral dan jajarannya kita masukkan dalam subbidang moneter. Moneter. Betul. Nah, moneter yang nomor 2 ya, Pak? Betul. Kebijakan di bidang moneter. Itu yang kedua. Yang nomor 3 adalah seluruh kekayaan negara yang dikelola oleh pemerintah, tetapi dalam sebuah institusi yang tersendiri. Tersendiri. Ya. Apa contohnya, Pak? Contohnya salah satunya adalah perusahaan negara yang mulia atau BUMN. Oh, BUMN. Betul. Itu kategori yang ketiga itu. Yang ketiga. Oh, ketiga. Jadi merupakan kekayaan negara yang dikelola di luar sistem APBN. Oh, di luar sistem. Di luar sistem APBN. APBN. Betul. Oke. Sekarang kita berbicara keuangan negara yang dikelola di dalam pengelolaan APBN. Siap. Oke. Uang negara yang ditempatkan atau dikelola oleh suatu kementerian atau badan yang dipersamakan dengan menteri, dengan kementerian. Kan ada badan, ada kementerian. Siap. Ya. Itu di kelompok yang mana, Pak, itu? Kelompok fiskal yang mulia. Kelompok fiskal. Oh, fiskal. Betul, yang pertama tadi. Betul yang mulia. Berarti penerimaan negara di dalam bidang fiskal. Betul yang mulia. Betul ya, Pak? Betul yang mulia. Kemudian ditempatkan di kelembagaan atau kementerian. Betul yang mulia. Di mana diatur itu, Pak? Di dalam Undang-Undang Keuangan diatur, implementasinya nanti diatur di dalam Undang-Undang Perbendaharaan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagai sisi administratif dari hukum keuangan negara tadi. Itu diatur oleh Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Betul yang mulia. Kalau yang terakhir kalau nggak salah Undang-Undang Nomor berapa? 2014. Betul, Pak? Yang perbendaharaan, Undang-Undang Perbendaharaan, Pak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mulia. Ya, itu ya. Sekarang semakin mengerucut, Pak. Tadi bahasanya fiskal yang nomor 1 tadi kemudian ditempatkan di berbagai lembaga, ya, lembaga negara, kemudian dengan suatu badan ke suatu badan yang dipersamakan dengan kementerian atau lembaga.
ya kan Pak? Itu adalah kebijakan fiskal. Anggaran negara di bawah kebijakan fiskal, seperti itu. Ya. Betul. Oke. Itu yang namanya APBN. Betul. Apa namanya Pak? APBN. APBN. Oke. Di luar APBN ada? Ada di luar APBN. Di luar APBN yang tadi yang mulia. Yang tadi nomor 3 tadi. Nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3. Betul, ya. Kebijakan moneter dan juga yang dipisahkan tadi. Betul, ya. Negara yang dipisahkan. Betul yang mulia. Tidak ditempatkan di suatu badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah. Betul. Ya. Untuk menyelenggarakan dan untuk melayani kepentingan masyarakat. Betul ya. Betul Pak? Betul ya. Sekarang uang negara atau APBN yang ditempatkan pengelolaannya di dalam kementerian atau suatu badan yang dipersamakan dengan kementerian itu tadi, itu dibagi lagi enggak Pak atau gimana itu? Ada yang disebut dengan BLU atau apa? Coba Bapak. Baik yang mulia. Jadi BLU itu adalah sebuah lembaga yang khusus. Jadi dia itu spesifik yang mulia. Bagaimana? Lembaga yang sangat spesifik. Jadi idenya seperti ini yang mulia. Ya. Jadi kalau tadi ada kekayaan negara yang dikelola melalui pemerintah dalam bidang fiskal, itu dikelola secara birokrasi. Kemudian ada yang dipisahkan, dikelola secara korporasi. Nah, ada sebuah pemikiran ketika itu, bagaimana caranya lembaga-lembaga pemerintah tertentu yang memiliki kewajiban seperti kementerian lembaga, tetapi dia bisa mengelola untuk kepentingan masyarakat secara khusus dan bisa dikelola secara korporasi. Nah, ketika itu kita memikirkan ada satu cara, maka kita bentuklah sebuah lembaga yang disebut dengan Badan Layanan Umum. Nah, itu dia. Nah, sebenarnya nama itu agak berbeda, tetapi nama itu yang kita gunakan. Secara internasional kita kenal dengan namanya Public Autonomous Agency. Nah, pada prinsipnya itu adalah sebuah lembaga di bawah kementerian yang mestinya dia menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, tetapi dikelola secara khusus dan korporatif sifatnya. Kooperatif. Itulah yang disebut dengan BLU tadi. Betul yang Badan Layanan Umum. Betul. Oke. Sekarang uang negara yang dikelola oleh BLU, ya, Badan Layanan Umum itu, masih tetapkah itu dipandang sebagai uang negara? Betul yang mulia, karena BLU pada hakikatnya adalah sebuah satuan kerja di bawah kementerian lembaga. Jadi dia tidak dipisahkan, hanya cara mengelolanya yang dibedakan. Jadi di dalam ruangan kementerian lembaga itu ada rubriknya yang disebut dengan lembaga yang kita kenal dengan Badan Layanan Umum. Jadi kalau semua uangnya yang ada dibagi di dirjen-dirjen, dikelola secara korporasi, dan untuk tujuan program-program yang sudah ditentukan, di sebelah juga sama, ada program-programnya, uangnya juga dari kementerian, tetapi khusus dia boleh mengelola secara korporasi. Oleh karena itu, nanti ada tatanan-tatanan khusus yang boleh mereka lakukan. Ada penyimpangan-penyimpangan yang secara khusus diizinkan, dilegitimasi. Nah, penyimpangan seperti apa nanti kalau perlu kita jelaskan. Iya, berarti ada kekhususannya di situ. Betul yang mulia. Betul ya, betul. Badan Layanan Umum itu. Tapi tetap dipandang sebagai uang negara itu. Mohon izin yang mulia, bukan dipandang tetapi merupakan uang negara. Merupakan uang negara. Betul. Tidak bisa juga kita sebut dengan istilah dipandang sebagai uang negara. Tidak bisa. Tapi murni itu uang negara. Betul yang mulia. Tapi kalau yang ditempatkan untuk pembiayaan dirjen bukan layanan umum, itu ketentuannya berbeda enggak Pak dengan BLU tadi? Umpamanya untuk gaji pegawai, untuk kepentingan kementerian, itu apa? Secara prinsip sebenarnya sama. Sama. Tetapi para penyusun undang-undang
mencoba membuat kreativitas yang agak berbeda, tapi maknanya sama sebenarnya. Maknanya sama. Yaitu pengertiannya adalah bagian dari keuangan negara yang dikelola secara korporatif sehingga memberikan manfaat lebih dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian satu kata lagi kuncinya, kemudian terjadi debudgetisasi. Artinya bahwa pembiayaan negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara itu akan semakin menurun dibandingkan dengan porsi layanan yang disajikan oleh negara kepada masyarakat. Jadi kita bicara masalah suatu badan di bawah kementerian itu. Betul. Apakah semua uang negara yang dikelola oleh badan di bawah kementerian itu BLU, Pak? Bukan, Yang Mulia. Bukan. Bukan. Yang BLU-nya yang mana? Yang BLU-nya yang mana? Yang layanan umumnya yang mana? Coba dipertegas lagi. Ada sebuah lembaga yang ditetapkan. Jadi lembaga itu ditunjuk karena memang layanannya khusus, Yang Mulia. Layanan khusus. Jadi salah satu contoh begini, Yang Mulia. Layanan kepada masyarakat itu ada 5, Yang Mulia. Pertama adalah keamanan dan ketertiban, kemudian pendidikan, kesehatan, kemudian peradilan dan infrastruktur. Nah, yang bisa di BLU-kan adalah layanan-layanan yang dia mendekati private sektor. Jadi salah satu contoh misalnya bagaimana kita membuat efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan supaya tidak semua masyarakat itu membandingkan layanan pemerintah, kesehatan yang disediakan pemerintah dengan luar negeri. Nah, kita akan membangun layanan kesehatan ini dengan cara kemandirian, dengan anggaran yang seadanya, tetapi masyarakat memberikan sharing. Sehingga dengan demikian layanan itu akan semakin meningkat karena uang hasil sharing tadi akan dimasukkan kembali. Kembali lagi. Betul. Jadi berbeda dengan BUMN. Kalau BUMN nanti uang masuknya itu dibagi-bagi hasilnya, kalau situ uang yang diperoleh yang semakin berkembang. Apakah itu yang disebut dengan PNBP? Penerimaan negara bukan pajak, bukan? Penerimaannya adalah PNBP, Yang Mulia. PNBP. Penerimaannya adalah PNBP. Hanya digunakan dengan cara tertentu. Sebetulnya intinya pemikirannya itu adalah untuk melayani masyarakat secara umum. Kata kunci utamanya. Betul. Apakah itu yang disebut dengan pembangunan infrastruktur? Bisa. Termasuk bisa, itu. Termasuk itu. Bisa, Yang Mulia. Kalau pembangunan infrastruktur oleh suatu badan di bawah kementerian itu, apakah itu badan layanan umum? Apakah itu uang BLU? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara secara makro, karena BLU adalah bagian dari pemerintah, maka seluruh penerimaan dia adalah penerimaan negara, Yang Mulia. Tetapi karena dia bisa digunakan secara bukan anggaran yang dia gunakan itu loh, Pak. Anggaran negara sebenarnya. Berarti APBN murni itu. Betul, Yang Mulia. Betul ya? Betul, Yang Mulia. Lalu di mana bisa kita pisahkan itu? Ini anggarannya anggaran BLU nih, ini anggaran APBN murni. Bagaimana itu cara memisahkan? Jadi banyak pihak yang kemudian mempersepsikan begini. Karena penerimaan yang di BLU itu kemudian kita pisahkan tidak dalam pengertian BNPB secara umum, kemudian kita katakan sebagai penerimaan yang bisa dikelola secara khusus, orang menganggap bahwa itu adalah PNBP itu adalah penerimaan BLU. Nah, kemudian mereka mengatakan penerimaan BLU ini berbeda dengan rupiah murni. Padahal rupiah murni ini adalah berasal dari APBN. Penerimaan BLU berasal dari PNBP. Yang dua-dua sebenarnya merupakan penerimaan negara. Begitu, Yang Mulia. Itu saja ya. Persepsi masyarakat itu karena ada umpan balik. Betul, Yang Mulia. Kan, Pak? Tapi itu adalah uang negara. Betul, itu. Yang Mulia. Sama aja kan. Betul. Hanya kalau rupiah murni berasal dari APBN. Betul, Yang Mulia. Betul, Pak. Hanya saja kemudian banyak pihak yang tidak memahami atau kurang memahami mempersepsikan bahwa kami ini kan BLU, penerimaan adalah penerimaan BLU dan ini bukan penerimaan negara. Nah, pemahaman yang keliru itulah yang kemudian dikembangkan di mana-mana. Demikian juga di persidangan ini, ahli juga kita harus pertegas itu. Penerimaan negara bukan pajak itu.
itu, di BLU itu adalah uang negara itu. Betul. Tidak perlu juga dipermasalahkan, berdebat, bertele-tele, berkepanjangan kita. Yang jelas itu adalah uang negara, kan begitu. Oleh karena itu yang mulia saya sajikan matriks tadi, itu adalah matriks tentang keuangan negara. Oh iya, saya belum sempat baca, Pak. Terima kasih yang mulia. Iya. Tapi udah ada di sini ya, yang mulia sampaikan tadi semuanya ada di situ. Terima kasih. Begitu ya, Pak. Baik yang mulia. Nah, sekarang tentang pertanggungjawaban, apakah itu yang disebut dengan rupiah murni APBN ataupun PNPB itu tadi, Pak? Ya kan, BLU itu tadi. Siap. Di dalam suatu kementerian atau lembaga, Pak, siapa yang bertanggung jawab? Di posisi puncak itu siapa? Di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Baik yang mulia. Dan Perbendaharaan Negara, siapa? Baik yang mulia. Saya mulai dengan pernyataan pertanggungjawaban itu apa sebenarnya? Pertanggungjawaban adalah sebuah perwujudan dari sebuah rencana kerja. Oke. Nah, jadi perwujudan dari sebuah rencana kerja. Jadi ada dua sisi yang di sana. Pertama adalah hasil dalam bentuk kinerjanya. Yang kedua adalah bagaimana mempertanggungjawabkan pengeluaran negara tadi untuk bisa mencapai hasil itu. Nah, hari ini yang paling berkembang adalah dari sisi uangnya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Perbendaharaan juga dikatakan bahwa harus dilakukan sebuah pertanggungjawaban nyata, dan kemudian bahwa pertanggungjawaban itu harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan benar yang dapat diuji oleh pihak-pihak tertentu yang sifatnya independen. Begitu. Nah, jadi pertanggungjawaban adalah seperti itu yang mulia. Artinya sebenarnya adalah bahwa uang yang digunakan untuk mencapai tujuan itu harus digunakan sesuai dengan peruntukan, sesuai dengan rencananya, dan kemudian harus didasarkan pada pengeluaran yang sah dan benar. Nah, untuk itu ada tiga kelompok yang harus bertanggung jawab. Ya. Yang pertama adalah kita perhatikan sama dengan pejabat negara itu ada dua kelompok. Yang pertama adalah pejabat yang membuat kebijakan. Yang kedua adalah pejabat pelaksana kebijakan. Nah, pejabat pembuat kebijakan itu dibebani dengan tanggung jawab politik yang mulia. Politik. Tanggung jawab politik itu adalah, jadi kita berbicara aspek politik tadi, hubungan kerja eksekutif dan legislatif menghasilkan sebuah kebijakan. Bagaimana itu dicapai tujuannya, maka itu akan menjadi tanggung jawab politik. Nah, pejabat yang bisa berhubungan dengan lembaga legislatif itu dimulai yang pertama dari presiden, kedua adalah pembantu presiden. Pembantu presiden. Ya. Menteri ini maksudnya. Betul. Terus? Nah, kemudian yang ketiga, kalaupun ini mungkin, adalah orang yang ketiga eselon di bawahnya, yaitu eselon 1. Apa? Eselon 1, yaitu eselon 1. dirjen. Sebagai apa dia? Bertanggung jawab terhadap kebijakan tadi, karena dirjen bisa dipersepsikan sebagai pejabat pembuat kebijakan. Ya. Tetapi sebenarnya umumnya itu hanya 1 dan 2. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pejabat pelaksana kebijakan. Pejabat pelaksana kebijakan ini murni dia, hanya melaksanakan kebijakan yang disusun oleh presiden ataupun oleh menteri. Dia hanya melaksanakan saja. Nah, pelaksana kebijakan itu ada 2, yaitu pejabat yang melakukan kinerja. Jadi dinilai berdasarkan kinerja. Maka akuntabilitas dia disebut dengan akuntabilitas kinerja. Kemudian yang ketiga adalah pejabat pelaksana kegiatan yang dia hanya memegang uang. Nah, dia menangani uang. Jadi atau misalnya di bagian keuangan atau bendahara, nah dia mempunyai kinerja atau akuntabilitas keuangan. Sehingga dengan demikian kalau kita simpulkan, para pejabat yang harus bertanggung jawab di dalam pengelolaan keuangan negara itu mempunyai akuntabilitas politik dan akuntabilitas kinerja, satu lagi akuntabilitas keuangan. Begitu yang mulia. Begitu ya? Betul. Yang Oke.
Kembali kepada Undang-Undang Perbendaharaan Negara tadi, Pak. Siap. Di situ kan ada disebutkan bendahara negara itu siapa, Pak? Bendahara negara adalah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Betul, Yang Mulia. Menteri Keuangan ini adalah bendahara negara. Betul. Sebagai membantu eksekutif, artinya presiden. Betul, Yang Di Mulia. dalam penyelenggaraan di bidang keuangan. Kan begitu, Betul. Pak? Ya. Betul, Yang Mulia. Oke, bendahara negara. Kedudukan menteri lainnya atau kepala ya atau lembaga setingkat menteri yang menerima kucuran APBN itu sebagai apa di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara? Sebagai pengguna anggaran. Yang Pengguna Mulia. anggaran. Betul, Yang Mulia. Pengguna anggaran apa tanggung jawabnya, Pak? Jadi Yang Mulia, ketika melakukan diskusi di lembaga legislatif, itu sebenarnya pengguna anggaran inilah yang paling berperan, karena dia yang mengajukan proyek, Ya. mengajukan rencana, dan atas rencana yang disampaikan tadi dia pertahankan di lembaga legislatif, kemudian lembaga legislatif memberikan dana. Dana inilah yang kita sebut dengan alokasi anggaran pendapatan dan belanja untuk sebuah lembaga. Ya. Jadi kalau begitu yang dimaksud dengan menteri adalah sebagai pengguna anggaran, Pengguna yang anggaran. bertanggung jawab terhadap. Kedudukan menteri sebagai pengguna anggaran, apakah itu perlu penunjukan atau ex officio? Karena menteri itu adalah pimpinan dari suatu lembaga. Dalam tata kelola keuangan negara, Yang Mulia, seluruh jabatan pengelolaan keuangan adalah ex officio. Ya, Adalah ex officio. ex officio. Betul. Jadi tidak Menteri ada. ex officio adalah pengguna anggaran. Betul. Jadi Betul, tidak ya? ada penunjukan. Jadi seperti misalnya Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara, ada penunjukannya? Tidak ada. Ya. Tidak ada penunjukan umpamanya dari presiden Tidak ada. sebagai apa? Tidak. Sebagai pengguna anggaran, bukan hanya karena jabatannya, Tidak tapi ada. adalah orang yang dipercaya, yang punya kredibilitas, kemudian dipercaya oleh presiden sebagai eksekutif, lalu mengeluarkan surat untuk penunjukan pengguna Tidak anggaran. ada. Tidak ada itu. Tidak ada. Ex officio menteri adalah pengguna anggaran. Seharusnya seperti itu. Seharusnya. Seharusnya seperti itu. Karena tidak pernah ada. Menteri sebagai kepala kementerian atau lembaga ya yang menerima uang negara itu tadi dalam bentuk APBN, ya kan, Pak? Siap. Mungkin dikemas dalam suatu DIPA setelah direncanakan, DIPA anggaran kan begitu, Pak. Yang Siap. bertanggung jawab kan adalah pengguna anggaran itu tadi. Siap. Ya. Kemudian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun sebelumnya, tentu tidak bisa pengguna anggaran itu bekerja sendiri. Siap. Pasti dibantu oleh yang lain Siap. sebagai pelaksana kegiatan. Betul. Nah, di sini siapa, Pak, di bawahnya? Jadi begini Yang Mulia, mohon izin saya menjelaskan mulai dari awal. Jadi ketika menteri itu memperoleh sejumlah dana Ya, yang dituangkan secara bersama di dalam Undang-Undang APBN, maka Undang-Undang APBN ini dikenal istilahnya sebagai parlementer otorisasiong. parlementer. Otorisasiong atau otorisasiong parlementer. Jadi Ya. itu adalah izin dari lembaga legislatif untuk menggunakan sejumlah dana di dalam merealisasikan kegiatan. Ya, Nah, ini dituangkan di dalam sebuah dokumen kesepakatan yang kita kenal dengan Undang-Undang APBN. Undang-Undang APBN. Ini diserahkan kepada Presiden. Ya. Kemudian Presiden sesuai dengan rincian yang tadi, jadi setiap kementerian, kemudian Presiden akan menerbitkan sebuah rincian atau kepres penunjukan jumlah dana tertentu untuk kementerian tertentu atau lembaga tertentu. Nah, ini secara konsep teori disebut dengan presidential authorization. Oke. Jadi ini izin dari Presiden untuk melaksanakan kegiatan. Nah, sekarang semua menteri memperoleh izin itu. Nah, sebagaimana tadi Yang Mulia sampaikan, menteri itu tidak bekerja sendiri. Ya. Maka kemudian menteri akan membuat sebuah otorisasi kepada atau izin kepada semua bawahannya, yaitu di eselon 1.
Inilah yang kemudian kita kenal dengan otorisasi ministerial. Jadi kalau yang pertama wujudnya adalah undang-undang APBN, yang kedua adalah rincian atau perpres rincian APBN yang dikeluarkan oleh Presiden, yang ketiga adalah otorisasi menteri ini kita kenal dengan DIPA. Oh, DIPA ya. Jadi DIPA pada hakikatnya adalah operasionalisasi dari undang-undang APBN atau operasionalisasi dari keputusan anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya bahwa DIPA tidak boleh menyimpang dari undang-undang APBN. Itu. Ya. Nah, DIPA tidak boleh menyimpang dari undang-undang. Tidak boleh. Sehingga otorisasi menteri tadi harus mengacu pada undang-undang APBN. Dan ini nanti akan dijadikan patokan oleh semua lembaga di bawah kementerian di dalam merealisasikan rencana yang sudah ditetapkan atau disetujui oleh lembaga legislatif. Begitu ya? Begitu yang mulia. Oke. Mengikuti ya pendapat atau keterangan ahli tadi, bahwasanya yang bertanggung jawab di situ adalah pengguna anggaran. Betul ya, mulia. Sebagai kepala kementerian. Betul. Ex officio adalah pengguna anggaran. Kemudian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana sebelumnya terhadap anggaran yang telah dikucurkan dalam bentuk DIPA itu tadi, Pak. Betul. Kan harus ada kuasa pengguna anggaran. Betul yang mulia. Kuasa pengguna anggaran itu perpanjangan tangan dari pengguna anggaran. Siap. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Siap. Begitu, Pak? Betul. Itu apa namanya, Pak? Jadi Apakah itu disebut dengan mandatkah atau apa namanya, Pak? Dari kuasa dari pengguna anggaran ke kuasa pengguna anggaran, apa namanya? Jadi yang mulia di dalam pengertian keuangan negara itu tidak ada pengertian itu. Enggak ada itu. Tidak ada. Oh, tetapi istilah itu tidak ada. Delegasi tidak kah, apakah mandat Tidak kah, ada. apakah? Tidak ada itu. Tidak ada yang Tidak mulia. ada, Jadi setelah dana itu tadi di tangan menteri, menteri kemudian menerbitkan yang disebut dengan DIPA, maka DIPA itu sebenarnya diserahkan kepada para penguasanya. Ya. Nah, para pemegang DIPA itu siapa? Pak adalah mereka yang memegang sebuah institusi. Jadi kepala institusi adalah pemegang DIPA. Nah, kepala institusi inilah yang kita kenal dengan kuasa pengguna anggaran. Oke. Jadi kuasa pengguna anggaran itu adalah ex officio. Semua kepala institusi di bawahnya ada di bawah kementerian adalah kuasa pengguna anggaran. Berarti tetapi di luar sana kemudian persepsi baru sebentar, Pak. Berarti di dalam sebuah kementerian siap. Bisa saja kuasa pengguna anggaran itu tidak satu, berarti bisa banyak. Banyak sekali yang mulia. Banyak sekali. Seluruh dirjen bisa, seluruh eselon 2 bisa, seluruh eselon 3 bisa, bahkan eselon 4 bisa. Ya, termasuk badan yang ada di bawah kementerian. Betul yang mulia. Ya. Betul. Oke. Jadi sampai di mana pertanggungjawaban kuasa pengguna anggaran terhadap anggaran yang dikelola yang untuk melaksanakan kegiatan tadi kepada pengguna anggaran? Bagaimana? Siap. Jadi yang mulia, tadi saya sampaikan bahwa pengguna anggaran itu adalah salah satu figur yang berada dalam ranah politis. Kebijakannya adalah kebijakan politis. Jadi beliau adalah membuat kebijakan sesuai dengan apa yang seharusnya digariskan dan beliau pegang. Tanggung jawabnya bersifat manajerial, kecuali beliau memasuki wilayah-wilayah teknikal, mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Sepanjang tidak mempengaruhi kegiatan di lapangan dan itu diserahkan pada pejabat-pejabat pelaksana kebijakan, maka menteri itu tidak akan pernah bisa dikenakan tindakan apapun karena tindakan kebijakan. Tetapi kalau beliau mempengaruhi di bawahnya cara melaksanakan sehingga menimbulkan sebuah permasalahan, maka tanggung jawab bisa sampai ke tingkat menteri. Pasti yang kalau dia ikut campur, kan begitu jadinya. Betul yang mulia.
ikut mengarahkan seumpama Betul, untuk Yang Mulia. pelaksanaan suatu kegiatan, mempengaruhi, ya, kemudian menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada, itu bisa diminta Betul, pertanggungjawaban. Yang Mulia. Kalau tidak ada bagaimana? Tidak, Yang Mulia. Oh tidak, Tidak, Yang Mulia. gitu ya. Betul, Yang Mulia. Oke, jadi di dalam sebuah kementerian itu tidak ada satu kuasa pengguna anggaran. Bisa banyak. Banyak, Tergantung Yang Mulia. kepada badan atau lembaga-lembaga yang Betul, ada Yang di Mulia. bawahnya, kan begitu, Betul, Pak? Yang Mulia. Iya, Pak. Betul, Yang Mulia. Oke. Sekarang mengerucut lagi ke bawah. Kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran ini adalah pimpinan dari suatu badan. Seperti Institusi. yang ahli sampaikan tadi. Betul, Yang Mulia. Yang bertanggung jawab terhadap uang negara atau DIPA atau anggaran yang telah teralokasi untuk melakukan suatu kegiatan. Siap. Begitu ya, Pak? Betul, Yang Mulia. Apakah itu bisa memakai atau menggunakan apa lain, pembantunya yang lain? Nanti Siapa namanya, pejabat lain yang ikut membantu kegiatan yang dilaksanakan oleh pengguna anggaran. Ada kan? Ada namanya pejabat pembuat komitmen, ada pejabat penandatanganan komitmen, Betul, kemudian ya. pejabat penandatanganan SPM namanya. Betul. Apakah itu semua termasuk situ, Pak? Betul, Yang Mulia. Ya, Jadi coba pertanggungjawabannya seperti apa? betul. Jadi kalau tadi saya sampaikan ada presiden, ada menteri keuangan, ada menteri. Jadi Yang Mulia menyampaikan itu adalah pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan, Yang Mulia. Jadi paling atas itu adalah presiden. Kemudian di bawahnya presiden, beliau mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, dan sebagian lainnya kepada Menteri Teknis sebagai pengguna anggaran. Maksud pembagian ini adalah agar terjadi mekanisme check and balance. Check and balance. Betul, Yang Mulia. Terus? Nah, ini adalah sebuah sistem yang diciptakan di dalam tata kelola keuangan. Karena harus ada mekanisme check and balance. Nah, pola ini kemudian yang diadopsi di seluruh institusi pengelolaan keuangan. Jadi kalau Yang Mulia tadi sebutkan di sebuah badan atau institusi, itu bisa dirjen, bisa direktorat jenderal, bisa direktorat, bisa eselon 3, kantor biasa. Nah, 3 kewenangan tadi harus ada, Yang Mulia. Jadi di sana ada kuasa pengguna anggaran. Itu adalah memegang kewenangan tanda kutip presiden. Dia mempunyai kewenangan manajerial. Kemudian ada yang memegang kewenangan Menteri Keuangan. Jadi fungsi Menteri Keuangan. Nah, dia sebagai pejabat yang melakukan cek and balance terhadap semua keputusan. Nah, kemudian sebelah lagi ada pejabat yang disebut dengan pejabat pemegang peran Menteri Teknis. Nah, di dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing atau di dalam institusi masing-masing itu kita kenal yang paling atas namanya kuasa pengguna anggaran, di bawahnya pemegang Menteri Teknis ini namanya adalah pejabat pembuat komitmen, dan pejabat pemegang fungsi Menteri Keuangan disebut dengan pejabat penanda tangan SPM. SPM. Ya, jadi pola organisasi pengelolaan keuangan adalah seperti itu, Yang Mulia. Oke. Pejabat yang berada di bawah kuasa pengguna anggaran. Betul. Apakah pejabat penandatanganan SPM, apakah pejabat pembuat komitmen, dan pejabat-pejabat lain, atau mungkin ada disebut dengan kelompok-kelompok kerja, itu semuanya bertanggung jawab kepada apakah bisa langsung ke pengguna anggaran atau ke kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran, Yang Mulia. Oh, ke kuasa pengguna Betul. anggaran. Sementara ada di sana. Oke. Jadi semuanya tertumpu kepada kuasa pengguna anggaran. Betul, Yang Mulia. Ya, terhadap anggaran yang digelolanya untuk melakukan kegiatan itu, Pak. Betul, Yang Mulia. Kalau terjadi penyimpangan tidak sesuai dengan aturan, maka itu adalah tanggung jawab dari kuasa pengguna anggaran. Sepanjang beliau melakukan intervensi. Sepanjang kuasa pengguna anggaran Melakukan intervensi dalam tata kelola keuangan, kalau dia tidak melakukan intervensi, pembagian kewenangan itu
absolut di tangan masing-masing. Oh, di masing-masing. Betul Yang Mulia. Jadi masing-masing kelompok kerja kemudian pejabat di bawah kuasa pengguna anggaran itu masing-masing sebetulnya bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Seharusnya memang demikian Yang Mulia. Begitu ya? Betul Yang Mulia. Kalau seandainya semuanya ya saling pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain, mulai dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, kemudian pejabat-pejabat yang berada di bawahnya yang melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan anggaran yang telah dikucurkan, apakah semuanya bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum keuangan negara? Siap Yang Mulia, karena itu melanggar prinsip dasar terjaganya mekanisme check and balance. Check and balance itu Maka tadi. dengan tidak adanya mekanisme check and balance terjadi sebuah pelanggaran yang mengakibatkan tata kelola keuangan tidak bisa berjalan dengan benar. Terjadinya kebocoran keuangan negara. Betul. Tidak ada efektivitasnya, tidak ada efisiensi, tidak ada. Tidak terjamin. Terjadi kerugian keuangan negara. Tidak Siapa yang terjamin. bertanggung jawab itu? Seluruhnya Yang Mulia. Seluruhnya bisa dimintakan Betul. pertanggungjawaban. Itu ya. Betul Yang Mulia. Oke. Sekarang pertanyaan saya terakhir kepada ahli keuangan negara, hukum keuangan negara. Pengguna anggaran sebagai kepala kementerian terhadap anggaran yang diterimanya itu di dalam DIPA itu dipertanggungjawabkan kepada siapa, Pak? Nanti kepada lembaga legislatif melalui presiden. Melalui presiden. Betul. Oleh karena Apakah Menteri Keuangan juga ada pertanggungjawaban seperti yang ahli sampaikan tadi? Betul, Check Yang and Mulia. balance? Betul Yang Mulia. Jadi Ada seluruh- keterkaitannya? Betul Yang Mulia. Ada. Betul. Tapi ke presiden Presiden adalah penanggung jawab secara keseluruhan, tapi nanti secara secara keseluruhan yang akan dipertanggungjawabkan Betul. kepada lembaga lain, lembaga Betul. legislatif betul. Nanti sebagai pengawas Betul. keuangan negara. Begitu, Pak? Betul. Begitu ya? Betul. Nanti secara teknis masing-masing kementerian itu dengan koordinasi dengan Menteri Keuangan membuat pertanggungjawaban ke lembaga legislatif ketika mereka diminta. Ya. Oleh karena itu dalam laporan keuangan pemerintah pusat masing-masing menteri itu berhadapan dengan lembaga legislatif dikoordinasikan Itulah dengan akhirnya Betul. bahwasanya presiden sebagai kepala eksekutif mempertanggungjawabkan di depan sidang paripurna dewan. Barangkali itu ya, Pak? Betul. Yang Itu Mulia. akhirnya kan? Betul Yang Mulia. Ya, itu semua dihimpun dari semua kementerian. Betul, Kalau Yang kita berbicara lebih luas lagi, begitu Betul ya? Yang Mulia. Oke? Betul, walaupun mohon izin secara teknis Ya. di seluruh dunia presiden tidak pernah turun, tetapi akan selalu diwakili oleh Menteri Keuangan untuk dan atas nama negara. Ya. Tetapi Dimanapun. ujung tombaknya yang paling terakhir Menteri Keuangan itu kan juga pembantu presiden. Betul Yang Mulia, Kepala tapi eksekutif kan gitu, Pak? betul, tetapi di dalam masalah anggaran beliau lah yang bertanggung jawab mempertahankan di DPR. Presidennya nggak pernah Tapi turun. kan ada terakhirnya kan ada sidang paripurna. Betul, tapi presiden tidak Pertanggungjawaban pernah turun. APBN kan begitu, Pak? Betul, Itu kan ya. yang tampil ke depan adalah presiden sebagai kepala eksekutif. Tidak Betul, pernah Pak? presidennya. Ya? Tidak pernah. Oh, Selalu tidak pernah. Selalu Di dalam Menteri Keuangan. prakteknya tidak pernah itu. Tidak pernah. Selalu Menteri Keuangan. Siap. Oke lah. Sebelum beralih kepada ahli LKPP, kita skor 5 menit, Pak. Sebentar ke belakang. Ya, Siap. sebentar ya kalau ada yang mau ke belakang.